Alat yang diperlukan untuk biopsi, pertama 2 mangkok, 1 isi NaCl, 1 betadine. Lalu untuk anestesi 10 cc dengan split 10 cc, jarumnya diganti untuk menghilangkan nyeri. Lalu klem dan gunting. Lalu untuk bungkus USG, karena belum ada sarung yang steril, jadi dibungkus dengan handscoon, lalu dengan duk steril yang berukuran kecil. Untuk duk steril yang ukuran besar itu untuk menutupi lapangan tindakan. Lalu bisturi nomor 11 untuk melebarkan tempat insersi. Ya. Dan yang paling penting jarum biopsi dicek dulu apakah ini bisa bekerja atau tidak. Dilakukan sepsis antisepsis dari tengah menjauhi lapangan tindakan. Persiapan biopsi ginjal yang pertama adalah hemodinamiknya stabil, laboratoriumnya normal, nanti akan dilihat di screen ini. Kemudian kita yang harus lebih fokus kita adalah pada pemeriksaan USG secara kasat mata dengan melakukan manipulasi tangan kita terhadap organ ginjal pada pasien tersebut. Misalnya seperti ini, kita lihat ini. Area penekanan inilah nanti jarum kita akan jalan. Dan kalau biasanya pada saat kita melakukan tindakan, kita akan berkoordinasi dengan pasien kita, yaitu dengan menahan napas. Contohnya gini, coba Mbak Dita naik, tarik napas, tahan sebentar. Nah, seperti inilah posisi kita. Ini contoh saja, tapi biasanya napas biasa Mbak Dita. Biasanya yang kita fokuskan adalah pool yang paling bawah ya. Jadi pool yang paling bawah itu kalau kita contoh seperti ini ya. Nah, ini daerah sini sebenarnya yang kita pakai ya. Mungkin terlihat di gambar ya. Nah, setelah itu baru kita akan siapkan. Dan secara teoritis sebetulnya kita mengambil mid vertebrae dari arah tengah ke area misalnya ginjal kiri ke arah kiri, lateral, kurang lebih 7 sampai 7,5 itu full bawah daripada ginjal yang sebenarnya. Ya, tapi karena dengan USG kita bisa melakukan identifikasi lebih jelas dan arah jarumnya bisa lebih tepat. Saya kira seperti itu ya. Nanti kalau ada bunyi seperti ini jangan kaget ya, jangan diangkat ya. Badannya. Kembali lagi persiapan setelah kita melakukan dan antiseptik, kita mengkonfirmasi lagi area yang akan kita lakukan biopsi ya. Dengan alat seperti ini kita melihat ada area yang akan kita tuju ya. Oke. Kemudian kita akan anestesi. Saya akan bius ya. Sabar ya, tahan napas dulu. Ini sakit, ini pasti sakit karena ditusuk jarum ya. Tahan sebentar napasnya, tahan. Tahan ya. Oke, napas biasa. Saya lakukan infiltrasi, kemudian kita lakukan
anestesi dengan beberapa arahan. Biasanya yang pertama kita masukkan ke area tengah ya, sentral. Tahan napas, tahan sebentar, infiltrasi. Ya, napas biasa, kita tarik. Napas biasa, jangan terlalu keras, nahan napasnya biasa aja ya. Nahan napasnya biasa aja. Coba tahan napas lagi, coba. Tahan sebentar, saya tusuk lagi ke arah kranial. Ya, napas biasa. Tarik lagi jarumnya supaya tidak membuat trauma. Tarik lagi napasnya, saya bikin ke arah kaudal. Napas biasa. Napas biasa. Tarik lagi napasnya, tahan sebentar, saya bikin ke arah tengah lebih dalam. Napas biasa. Napas biasa. Tahan lagi napasnya, saya bikin tambahan ekstra ke lateral ya. Ya, napas biasa. Dita, saya tes dulu ya, coba ini sakit nggak? Napas biasa ya. Jadi nanti kalau bunyi jangan diangkat pantatnya ya, jangan kaget ya. Kita akan mulai penusukan jarum biopsi. Ya, dengan arahan dari USG. Napas biasa dulu ya. Tahan sebentar napasnya, tahan sebentar. Nah, napas biasa. Napas biasa dulu. Tahan sebentar, tahan sebentar. Napas biasa. Napas biasa ya, tidak ya. Sebentar ya. Napas biasa. Tahan sebentar napasnya. Napas biasa. Tahan lagi napasnya, tahan sebentar. Napas biasa. Tahan sebentar napasnya. Kelihatan nggak? Tahan sebentar napasnya, tahan sebentar. Kelihatan nggak ya? Dapat? Jadinya dapat? Bagus dong. Kita lihat adalah gambaran hipodens sebetulnya ya. Dan ini posisi ginjalnya setelah biopsi dia lebih rendah karena memang dia ada tindakan yang terdorong ya. Oke. Yang terakhir yang kita perlu perhatikan adalah jaringannya. Jaringan kita ambil kan dua, satu untuk mikroskop cahaya, satu untuk imunofluoresen. Dan yang kita anggap jaringannya representatif adalah kita temukan bintik-bintik merah pada jaringan-jaringan yang kita ambil itu. Jadi kalau bintik-bintingan glomerulusnya kita dapatkan dengan optimal. Saya kira itu ya. Dilakukan penekanan di tempat posisi tusukan untuk menghindari terjadinya hematom post biopsi. Melakukan dengan handphone kita. Jadi dengan handphone kita dilakukan pembesaran bisa sampai berapa ya? Ada yang bisa sampai lebih dari 50 kali sehingga kita bisa lihat bintik-bintik merah pada jaringannya. Nanti kita lihat di situ ya. Setelah didapatkan dua jaringan yang adekuat, jaringan yang pertama dimasukkan ke dalam formalin untuk pemeriksaan light microscopy, lalu jaringan yang kedua dimasukkan ke dalam gel untuk dimasukkan ke dalam kulkas dengan minus 80 derajat untuk pemeriksaan imunofluorescence. Jika hanya didapatkan satu jaringan adekuat, maka hanya jaringan yang paling kecil dimasukkan untuk imunofluorescence, tapi jaringan yang dominan dimasukkan ke light microscopy. Dilakukan edukasi pasca tindakan
sekarang jam 10 pagi ya Mbak ya, nanti sampai jam 10 malam cuma boleh tidur terlentang 12 jam dari sekarang, lalu dari jam 10 malam sampai besok jam 6 pagi boleh miring kiri, miring kanan, tidak boleh turun tempat tidur. Di atas jam 6 pagi baru boleh turun untuk pergi ke kamar mandi. Kalau misalnya kencingnya warnanya merah muda, itu sebenarnya normal-normal saja, jadi sebenarnya jangan khawatir. Tapi kalau misalnya mengeluh jadi hebat atau ternyata kencingnya bikin tidak nyaman karena dia sama merah, boleh langsung ya. Masa 1 bulan pertama tidak boleh mengangkat